pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR terkesan kebut pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Keamanan Pemerhati di bidang pertahanan. Kami menuntut agar proses pembahasan revisi UU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Rapat ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Perspektif Global bersama saya, Nadia, dari podcast Perspektif Global, dan bersama Bapak Wakil Menteri HAM. Di sini menemani saya dalam perbincangan membahas bagaimana respon pemerintah terhadap insiden penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dan bagaimana posisi Indonesia terhadap tanggapan dari PBB. Di sini saya bersama Pak Wakil Menteri HAM yaitu Mugianto. Mungkin boleh disapa dulu Pak. Halo semuanya, Nah, terima kasih Bu Nadia atas kesempatan yang berharga ini. Nah, pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden tersebut. Nah, dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan individu. Nah, jika kita lihat nih Pak, di mana PBB cukup tegas dalam mengecam kasus seperti ini. Apakah Indonesia melihat hal tersebut sebagai tekanan atau justru sebagai bentuk kerjasama global nih Pak? Gimana menurut Bapak? Nah, secara analitis, kami melihatnya sebagai bagian dari mekanisme global dalam penegakan norma HAM. Indonesia pada prinsipnya sejalan atau pro terhadap nilai-nilai yang disampaikan PBB, khususnya dalam hal pelindungan dalam korban kekerasan. Namun, penting untuk dipahami bahwa implementasi penegakan hukum tetap berada dalam rangka kedaulatan nasional. Nah, menarik banget nih Pak. Jadi ada keseimbangan ya Pak antara komitmen global dan kepentingan nasional. Tapi secara strategis, mengapa Indonesia memilih untuk cenderung sejalan dengan pandangan global nih Pak? Padahal pada dasarnya kita jarang nih Pak, mungkin sejalan dengan pandangan-pandangan global Pak. Nah, ada beberapa faktor utama di Bu Nadia. Nah, yang pertama adalah legitimasi internasional. Nah, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu menunjukkan komitmen terhadap standar HAM universal. Nah, yang kedua adalah kepentingan diplomatik. Apa itu? Nah, respons yang konstruktif terhadap PBB memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang kooperatif dan bertanggung jawab. Nah, terakhir yang ketiga adalah tekanan reputasional, yaitu dalam era globalisasi informasi, kasus domestik dapat dengan cepat membentuk persepsi internasional terhadap suatu negara. Gitu Bu Nadia. Oh, menarik banget Pak. Mungkin kalau kita bicara dampak, bagaimana kasus ini memengaruhi citra Indonesia Pak di mata dunia? Apalagi kasus ini mungkin sering terjadi nih Pak. Bukan hanya pada kasus ini saja, mungkin ada kasus-kasus lain. Tapi mungkin yang disoroti pada saat ini adalah karena Andri Yunus ini sebagai aktivis nih Pak, aktivis HAM di Indonesia. Dampaknya sangat signifikan dan bersifat multidimensional nih Bu Nadia. Nah, kalau sifat ini ditangani dengan tepat, maka sisi positifnya adalah pertama adalah transparan. Nah,
keterbukaan informasi dalam proses hukum akan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tidak menutupi fakta dan menjunjung tinggi kejujuran publik. Nah, yang kedua adalah akuntabel. Nah, pertanggungjawaban yang jelas bagi para pelaku menunjukkan bahwa sistem hukum kita berfungsi secara profesional tanpa adanya tebang pilih. Poin yang ketiga, Bu, adalah berkeadilan. Jadi, pemberian hak korban secara penuh akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang memanusiakan warganya di mata masyarakat internasional. Nah, katakan dari sisi positif, Bu. Sekarang kita masuk ke sisi di mana kasus ini pun jika tidak ditangani dengan baik. Nah, yang pertama adalah penurunan kepercayaan internasional. Nah, ketidakseriusan dalam menangani kasus HAM dapat membuat investor dan mitra asing ragu terhadap stabilitas serta kepastian hukum di Indonesia, Bu. Nah, yang kedua adalah kritik berkelanjutan dari organisasi global. Lembaga seperti PBB atau Amnesty International akan terus memberikan sorotan tajam yang bisa memperburuk rapor hak asasi manusia atau HAM ketika di panggung dunia, Bu. Nah, yang terakhir adalah potensi tekanan diplomatik. Jadi, kegagalan penyelesaian kasus berisiko ini dapat memicu kesamaan politik hingga pembatasan kerjasama strategis dari negara-negara yang menjunjung tinggi standar HAM ketat. Seperti itu, Bu. Berarti ini bukan hanya isu hukum domestik saja ya, Pak? Tapi juga berdampak pada hubungan internasional. Betul, Bu Nadia. Nah, dalam kajian hubungan internasional, ini dikenal sebagai interkoneksi antara isu domestik dan persepsi global. Nah, satu kasus kekerasan dapat berkembang menjadi indikator. Nah, pertama, ada kualitas penegakan hukum. Yang kedua, ada komitmen terhadap HAM. Yang ketiga, adalah hingga stabilitas sosial suatu negara. Apakah ada langkah konkret nih, Pak, yang diambil pemerintah untuk merespon sekaligus menjaga kepercayaan global? Pemerintah melakukan langkah konkret nih, Bu. Pemerintah ini menekankan 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah penegakan hukum yang tegas dan transparan. Artinya, pemerintah Indonesia memastikan pelaku diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih, serta prosesnya terbuka dan dapat diawasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan bagi korban sekaligus membangun kepercayaan publik dan internasional. Nah, kedua adalah perlindungan serta pemulihan korban. Nah, fokusnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan bantuan medis maupun sosial. Nah, ini penting banget nih, Bu Nadia. Kenapa? Agar hak korban benar-benar dipulihkan sesuai prinsip HAM yang juga didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga adalah langkah preventif untuk mencegah kekerasan serupa. Nah, pemerintah mengambil upaya pencegahan seperti edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan pengawasan terhadap potensi kekerasan. Tujuannya adalah agar kasus serupa tidak terulang kembali dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam jangka panjang. Nah, selain itu, Indonesia juga terbuka terhadap kerjasama dengan komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, selama tetap menghormati prinsip kedaulatan ya, Bu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa posisi Indonesia adalah mendukung nilai global nih, Pak, tapi tetap menjaga kontrol domestik ya, Pak, di Indonesia. Ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan antara tanggung jawab global seperti memenuhi standar hak asasi manusia atau HAM yang didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan kedaulatan negara, yaitu hak untuk mengatur dan menegakkan hukum secara mandiri tanpa intervensi eksternal. Nah, keseimbangan ini penting agar Indonesia tetap dipandang sebagai bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab sekaligus menjaga independensi dengan pengambilan kebijakan domestik di Bu Nadia. Tuh. Nah, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif ini nih, Pak Mugianto. Nah, mungkin dari pembicaraan kita hari ini dapat membantu perspektif nih dari teman-teman dan pemirsa semuanya untuk bagaimana Indonesia itu tidak mendukung terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan kepada Andi Yunus dan justru malah mendukung terhadap pendapat PBB nih
yang dimana bahwa pelanggaran HAM tersebut harusnya kecam nih dan harus dihentikan dari hal-hal seperti ini. Nah, mungkin terima kasih untuk waktunya Pak Mugianto atas wawancara di podcast ini. Termasuk juga Bu Nadia atas kesempatannya. Nah, begitu nih teman-teman dan pemirsa semuanya, dari diskusi hari ini bersama Menteri HAM, Pak Mugianto, kita bisa melihat bagaimana kasus ini atau kasus terhadap aktivis HAM seorang Andri Yunus bukan hanya soal kriminalitas saja, tapi juga menyangkut posisi Indonesia di mata internasional atau dalam sistem global yang sangat berkaitan dengan masa panjang dari hubungan kita dalam hubungan internasional, serta bagaimana nih dunia memandang kita, bagaimana komitmen kita dalam hak asasi manusia. Mungkin begitu dalam diskusi hari ini, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di perspektif global berikutnya. Terima kasih. Saya sebagai perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat prihatin atas serangan air keras yang mengerikan terhadap Andri Yunus sebagai Koordinator Wakil Bidang Urusan Eksternal di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Mereka yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan pengecut ini harus dimintai pertanggungjawaban. Para pembela HAM harus dilindungi dalam pekerjaan penting mereka dan dapat menyuarakan isu-isu kepentingan publik tanpa rasa takut.